Halo, Halo Mas, apa kabar? Sehat halo, Mas? sehat, alhamdulillah. Gimana? Sehat, Alhamdulillah. sehat juga Iya, sehat Alhamdulillah. Mas, sekarang lagi di mana ini Mas? di rumah. Malam Di mingguan di rumah. rumah. Oke. Wih, emang malam minggu sekarang mau anak muda, anak manapun gitu ya. Kayaknya malam Sama mingguan aja ya. emang di rumah ya. Oke Mas, Iya, terima kasih iya. banyak nih udah bisa hadir di acara kita hari ini ya. Dengan senang Walaupun malam-malam, hati. malam minggu. Iya, malam minggu ini kita isi dengan yang produktif dan yang pastinya kita bakal berbagi juga banyak ilmu dari Mas Andi nih. Nah, sebelum dimulai, Amin. aku mau share sedikit profilnya Mas Andi, boleh ya Mas ya? Boleh dong, boleh. Silahkan. Oke, siap. Nah, Mas Andi Muhyiddin ini adalah seorang multimedia jurnalis. Nah, ini mungkin suatu definisi yang bisa dibilang nanti kita bakal bahas juga apa itu multimedia jurnalis. Terus juga di profil LinkedIn juga ada tulisan freelance jurnalis gitu ya Mas ya. Nah, ini kan banyak Iya, orang iya. juga yang mungkin nanti bingung nih Mas. Jurnalis, Eh, reporter, wartawan, itu bedanya sebenarnya apa sih gitu kan? Itu kan oke. kata-kata yang sebenarnya agak membingungkan gitu untuk beberapa orang. Dan juga Mas Andi ini tuh udah punya experience atau pengalaman itu 19 tahun ya teman-teman ya di bidang jurnalistik dan 5 tahun di media online atau biasa kita sekarang suka sebut juga sebagai media digital ya Mas Andi ya. Kadang-kadang media Ya. online, kadang-kadang media digital. Nah, sedikit juga profil tentang aku Bernhard Faras, berlayar ini walaupun kita udah connected di LinkedIn dan jadi aku ngerekomendasiin ke teman-teman dididik, coba dong undang Mas Andi Muhyiddin nih, itu menarik banget profilnya, aku pengen lebih tahu lebih banyak karena Mas senior jurnalis dan aku bisa dibilang junior lah gitu, jadi aku pengen belajar banyak juga sebenarnya sama Mas Andi. Oke lah, kita Bukan mulai nih bukan Mas Andi. senior sebenarnya. Apa Bukan dong? senior, kejebak aja gitu. Kejebak. Nah, Terlanjur. mungkin karena tadi ngomong kejebak, emang paling enak dari kenapa sih jadi jurnalis tuh kenapa gitu? Apakah itu pilihan hidup atau ya udah karena ada kerjaannya itu atau gimana Mas Andi? Coba ceritain dong ke kita. Kalau ditanya gini, gue selalu jawabnya tuh ada dua jawaban sih. Jawaban Hmm? jawaban apa namanya intelek, jawaban serius, sama jawaban main-main gitu ya. Kalau Oke, jawaban main-mainnya pengen jalan-jalan keluar keluar kota, keluar negeri dan dibayarin gitu ya. Gratis oke, dibayarin gitu ya. Itu oke. jawaban senang-senangnya ya, jawaban santainya. Kalau ditanya yang agak serius gitu ya, ya ingin jadi mata publik sih, apa namanya, menyebarkan fakta, menyebarkan kebenaran, hal-hal yang nggak bisa dijangkau oleh publik, itu dilakukan oleh jurnalis gitu, yang kebetulan punya akses lebih dibanding yang lain gitu sih. Itu sih kalau jawaban Iya. seriusnya gitu ya. Nah, jurnalistik ini pekerjaan yang memang setelah lulus langsung jadi jurnalis atau gimana Mas Andi? Iya, ya alhamdulillah cita-citanya dari kuliah sih. Momennya itu Hmm. pokoknya lulus 2001, udah tua ya. 2002 Ya. masuk jadi wartawan, langsung jadi wartawan. Sebelumnya itu nggak sempat kerja kerja gitu. Jadi emang langsung jadi wartawan gitu. Karena memang cita-citanya dari zaman, sebenarnya sih momennya tuh di 98. Nggak tahu deh kamu udah lahir Oke. belum 98. 98 tuh Udah pas Mas, aku demo-demo lahir gitu ya. 95. Udah ya. Oh iya. Iya. Masih kecil banget berarti ya. 98 tuh Iya. demo-demo, terus pas bentrok di Semanggi, gue tuh lihat kameramen salah satu TV swasta yang gila keren banget ya. Dia tuh di depan gitu, di depan ketika bentrok dia tuh kayak tenang banget ambil gambar. Terus itu dalam hati langsung, kayaknya gue harus jadi wartawan deh. Momen itu sih sebenarnya yang ya, ya udah alhamdulillah jadi wartawan. Oke, oke, oke. Jadi alhamdulillah jadi wartawan. Nah, mungkin tapi sedikit juga konteks nih tadi. Wartawan, reporter, sama jurnalis. Itu sebenarnya sama atau beda sih Mas Andi? Kalau wartawan sama jurnalis sama, cuma beda Oke, kata aja, tapi definisinya sama. Reporter yang oke, beda. Eh, oke. Kalau kita dengar biasa istilah apa namanya citizen reporter gitu ya, Hmm?
artinya sebenarnya siapapun bisa gitu untuk melaporkan sesuatu, nge-report gitu ya. Oke, oke. Apa namanya, dia kemana, terus ketemu kejadian apa, terus dia report. Itu bisa dibilang reporter gitu. Tapi nggak semua reporter itu jurnalis gitu. Jurnalis itu terikat sama kode etik, terus kemudian kalau di Indonesia itu ada sertifikasinya gitu, Yeah. ada jenjang yang harus, ada hal yang harus dilalui, ya terutama sih kode etik jurnalistik gitu. Nah, makanya kalau gue tuh nggak gitu sepakat dengan istilah citizen jurnalis, siapapun bisa, karena menurut gue lebih tepat dibilangnya citizen reporter, atau kalau di luar tuh bahkan apa namanya, witness, apa namanya, kesaksian warga gitu. Itu sih jadi bedanya reporter dan jurnalis. Gitu. Bahwa kemudian kalau gue ketika awal karir gue itu emang jadi reporter gitu. Tapi kebetulan reporter yang apa namanya, harus patuh sama kode etik gitu. Reporter yang jurnalis gitu. Dan emang kerja di media gitu. Berarti kan tadi balik lagi nih, reporter itu kan sebenarnya siapapun bisa jadi reporter, karena dari kata-katanya aja reporter berarti orang yang melaporkan kan. Gitu kan. Dimana orang yang melaporkan ya siapapun sudah melaporkan, curhat di media sosial pun sudah melaporkan sesuatu gitu kan ya. Betul. Nah, tapi kan saat kita ngomongin jurnalistik, apalagi di Indonesia itu ada Dewan Pers, dan kita juga ada tes kompetensinya juga kan, kalau kita kompeten atau enggak gitu kan, sebagai jurnalis. Nah, itu memang hal yang membedakan antara reporter sama jurnalistik gitu ya, Mas ya. Nah, cuma ini menarik banget nih. Orang kan banyak yang kalau bisa dibilang reporter nih. Ini bahasan menarik nih, Mas Andi. Menurutku ya, waktu karena dulu aku sempat juga kerja di salah satu grup media gitu ya, media group yang lumayan besar lah channelnya, ada salah satu channelnya ada 7-nya lah. Intinya menariknya di situ kita disebut jurnalis, tapi Mas Andi setuju nggak sih kalau misalnya wartawan yang entertainment gitu ya, kan ada wartawan ekonomi, ada wartawan teknologi, ada wartawan bla bla bla. Tapi Mas Andi setuju nggak sih kalau wartawan entertainment itu disebut wartawan atau disebut jurnalis? Nanti gue dibully nih. Gue nggak sepakat. Nggak sepakat bahwa kemudian wartawan infotainment itu dibilang jurnalis. Nggak sepakat, karena memang ranahnya beda. Jelas banget ya. Infotainment itu masuk ke apa namanya, tidak kadang-kadang juga bersentuhan langsung sama kepentingan publik, tapi infotainment juga masuk ke area-area privat gitu ya. Ketika misalnya masuk ke soal perceraian, itu masuklah kemudian wartawan infotainment. Tapi itu juga akhirnya sekarang makin kabur. Ada irisan sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang bercerai, misalnya waktu itu Pangeran Charles sama Lady Diana gitu ya, karena dia tokoh yang mendunia, yang ya masuk juga ke BBC gitu, masuk dilaporkan juga sama CNN gitu, karena besar banget gitu. Tapi pada intinya sebenarnya gitu, perbedaannya infotainment itu masuk ke area-area privat, sementara jurnalis yang nggak boleh, jelas kepentingannya untuk kepentingan publik. Jadi sebenarnya garis tegasnya di situ gitu. Bahwa kemudian ada irisan bisa aja terjadi gitu. Yang agak repot terus terang kalau misalnya artis menyangkut kepentingan publik, misalnya artis terjerat korupsi, gitu ya. Itu di lapangan chaos banget gitu, karena wartawan infotainmentnya datang, yang dari media e-newsnya juga datang, itu ampun deh, itu ribet banget deh gitu, karena emang ada irisan. Pertanyaannya beda banget ya. Dan pertanyaannya beda banget. Kemasannya juga beda banget kan gitu. Iya. Dari nadanya aja tuh beda tuh. Nada menyampaikannya tuh, kalau mereka bikin voice over dubbing itu beda tuh antara infotainment sama news gitu ya. Kalau di infotainment kan akhirnya tuh agak naik nadanya. Nah, gitu. Beda kan gitu. Ya, itu ya sisi lain sih sebenarnya. Oke. Nah, karena kan memang itu gini, juga perlu makanya kemudian ada dua organisasi wartawan besar gitu yang berbeda pendapat soal ini. Kalau PWI menganggap wartawan juga sama jurnalis gitu, yang juga punya kartu pers gitu ya.
Betul. Sementara aliansi jurnalis independen membedakan, itu beda gitu, nggak menganggap bahwa pekerja infotainment itu juga wartawan gitu. Oke. Oke, nah ini karena Mas Andi juga mention nih tentang organisasi-organisasi jurnalistik besar gitu ya di Indonesia ya, wartawan jurnalistik Ya, besar. Aku pengen nanya juga nih. Jadi waktu itu um, AJI itu kan Asosiasi Jurnalis Independen Indonesia ya. ya. AJI punya beberapa um, cabang AJI ya, juga bukan di nggak ada Indonesia. Indonesianya. Aliansi Oh, Jurnalis Independen tanpa Indonesia. Asosiasi Jurnalis Independen yang emang ada di Aliansi, Indonesia kan Bu? oh iya ya. Oke, siap. Nah, jadi AJI ini ada salah satu syarat kan Mas untuk bisa ikut AJI gitu kan. Namanya independen nih. Nah, tapi kata-kata independen ini juga perlu karena kata-kata independen itu ada di kode etik jurnalistik juga kan, bener nggak? Ya, Nah, betul. kata-kata independen itu ada di kode etik jurnalistik, di mana jurnalis itu atau wartawan itu juga perlu untuk punya independensi dalam membuat beritanya gitu kan, harus adil dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi syarat masuk AJI salah satunya itu harus pernah ada di media yang istilahnya mungkin terdaftar gitu. Nah, tapi kan Oke. saat dikatakan independen, apakah harus dulu nih kita kerja di salah satu media-media besar ini, baru kita bisa dikatakan independen atau enggak, Mas? Menurut Mas Andi Oh gimana? enggak, sebenarnya aturan itu sudah berubah di Kongres keberapa ya? Kalau nggak salah yang di Solo. Waktu itu Hmm, akhirnya freelancer kayak gua sekarang nih freelancer ya. juga apa namanya pers kampus itu bisa jadi anggota AJI. Artinya memang Hmm, nggak sejak itu kemudian nggak lagi harus yang bekerja di media kayak gitu. Freelancer, wartawan oke, independen, jurnalis independen kayak gue, pers kampus itu bisa diterima di AJI oke, oke. gitu. Nah, Karena tapi tadi kalau dari balik, Mas, hmm, hmm, kalau dari Mas sekalian sendiri, meluruskan pendapat ya, Mas sendiri, kenapa Mas, maaf? nggak, gue sedikit meluruskan tadi yang gue bilang Boleh, boleh. nggak setuju dengan citizen jurnalis, bukan begitu maksud 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 gue itu semua orang juga punya jalan untuk menjadi jurnalis gitu, tapi bahwa kemudian dia Hmm, menjadi jurnalis warga ada proses yang harus dilalui gitu, oke. ada sama kayak kayak yang lain gitu ya, ada apa namanya untuk dapat lisensi segala macam, ada proses ke sana walaupun sebenarnya gue sendiri nggak terlalu setuju sih proses itu, bahwa sebenarnya itu terlalu formal gitu, bahwa kemudian Oke. seseorang membuat karya jurnalistik dia independen ya bisa aja gitu, siapapun bisa gitu, tapi ya itu harus Mhm. memenuhi kaidah jurnalistik gitu ya, itu sih sebenarnya. Oke. Yang paling simpelnya sebenarnya mengacu pada kode etiknya aja gitu ya Mas ya. Ya betul. Oke, jadi dasarnya dari situ. Oke, berarti kita udah tahu nih konteksnya jurnalis tuh apa sih bedanya sama reporter. Tadi ada kata-kata citizen journalism, kalau bahasa Indonesia jurnalisme warga, dan ada citizen reporter, dan bahasa Indonesia berarti reporter warga gitu ya. Nah, di Ya. mana di situ berarti kan kita bisa lihat konteksnya nih, siapa yang bisa menulis hal ini dan dipublikasikan di mana dan lain-lain. Nah, Mas Andi sendiri kan mengaku sebagai freelance jurnalis gitu, walaupun udah punya Hmm. banyak sekali pengalaman di media-media yang bisa dibilang media-media ternama gitu. Kenapa Hmm. ujungnya memutuskan untuk gue freelance aja deh gitu, daripada gue attach di satu media? Menurut Mas Andi kenapa? eh Apa ya, lagi ini aja sih, lagi ingin mencoba sebenarnya udah lama pengen pengen mencoba apa namanya freelance gitu, karena ngerasa gue tuh gini soalnya, tetap yang gue menikmati itu ketika ada di lapangan, apa namanya ambil gambar, menulis gitu, itu Hmm. yang funnya tuh apa ya, kesenangan gue tuh di situ gitu loh. Nah, ketika Hmm. kemudian di media, ketika kita masuk sampai ke jenjang manajemen, otomatis ya udah kita nggak ada lapangan gitu ya. Lebih ke Oke. tim yang lain, reporter, kameramen gitu ya, yang kemudian ke lapangan gitu. Dan gue merindukan masa-masa itu terus terang gitu ya. Oke. Apa namanya benar-benar turun ke lapangan gitu ya. Dan rasanya beda banget gitu. Dan kemarin sih pas memutuskan akhirnya freelance, ya senang aja sih. Kemudian ambil Hmm. gambar lagi sama macam. Tapi nggak tahu sih, bukan ini pertama kalinya jadi freelancer gitu.
Iya. Tapi kemudian nanti ada terbuka lagi kesempatan untuk bergabung ke media, ya dipertimbangkan juga gitu. Jadi ya mungkin aja ini sementara kayak gitu. Oke, oke. Karena menarik nih Mas. Soalnya gini kan, kalau tadi Mas Andi bilang kangen ke lapangan gitu. Ini ada satu pertanyaan mungkin. Emang dari medianya nggak boleh ke lapangan lagi karena umur apa gimana gitu? Oh, terlalu senior gitu. Lapangan kangen nih, terlalu berbahaya. Atau pertanyaan kedua gue adalah, ini sebenarnya nggak boleh sih di jurnalistik. Nggak Langsung apa-apa. nanya dua gitu, karena yang pertama nggak di ini nih ya, nggak dijawab. Tapi Mas Andi tolong terjawab Nggak yang apa-apa. pertama. Yang kedua adalah gini, saat kita tergabung di media gitu kan, kita kan ada backingan yang besar nih Mas gitu kan. Istilahnya ada teman-teman dari segi legalnya, terus kita kalau jalan-jalan juga kantornya cover, ada asuransi dan lain-lain, dan ya jujur gue pernah dengar juga nih, sering banget dibilangin gitu kan sama teman-teman sama HRD. Pekerjaan jurnalis itu resikonya besar gitu kan. Tapi gajinya juga tidak sebesar itu kan untuk menanggulangi resiko itu gitu. Nah, ini apalagi sekarang nggak digaji, terus freelance gitu kan. Terus mau terjun ke lapangan, apalagi lagi COVID. Nah, itu gimana tuh, Mas? Wah, susah nih jawabnya. Yang pertama dulu, yang Oke. apa namanya tadi? Apa tadi yang pertama jadi lupa kan? Yang pertama itu kan tadi kalau misalnya Mas Andi, apa namanya, tadi jurnalis di media, emang nggak boleh Oh ke ya, lapangan lagi kayak gitu oh ya. saja gitu. Sebenarnya boleh aja. Cuma kalau terakhir sih pengalaman terakhir emang akhirnya nggak ada waktu lagi untuk ke lapangan. Karena benar-benar sibuk lebih ke memanage gitu ya, memanage tim segala macam. Jadi udah emang kayaknya nggak ada waktu lagi untuk ikut. Tapi terakhir bahkan sebelum resign tuh masih sempat kebetulan ada project bikin dokumenter gitu, dan gue ke lapangan dan itu happy banget gitu ya. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh sih, tapi memang kalau pengalaman gue sih lebih karena udah nggak ada waktu lagi sih sebenarnya, karena udah ribet sama memanage tim kayak gitu sih. Dan sebenarnya Oke. boleh-boleh aja gitu. Terus Dan demand-nya tinggi ya berarti ya. Demand untuk bikin videonya lumayan banyak gitu ya. betul gitu. Jadi emang di kantor tuh emang udah habis aja waktunya gitu untuk Iya. apa namanya menyelesaikan tugas-tugas. Nah, tapi gini sebenarnya yang menarik di Indonesia itu yang gue lihat akhirnya yang bekerja di media kalau karirnya gajinya mau gede, gajinya mau gede harus akhirnya mengikuti jenjang karir itu. Jenjang karir itu kalau dari reporter jadi produser. Kalau produser kan Iya. masuk kantor ya, nggak ke lapangan gitu ya. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu, gajinya nggak naik-naik, mentok di reporter. Kayak gitu. Di Iya. Indonesia ya. Beda misalnya di luar negeri, media-media besar itu mengakomodasi orang-orang yang ingin tetap di lapangan. Gitu ya. Gue tahu ada koresponden CNN, katanya sih waktu itu, karena dulu sempat di CNN, katanya gajinya hampir menyamai gaji seorang pemret gitu. Karena dia senior banget. Koresponden, senior banget, jago banget deh pokoknya gitu ya. Itu gajinya hampir sama dengan pemret atau bahkan lebih, gue nggak tahu deh. Pokoknya sekitar itu lah gitu. Karena di sana menghormati, menghargai bahwa pilihan menjadi reporter senior itu juga jenjang karir yang luar biasa kayak gitu. Makanya waktu gue ingat banget waktu tsunami di Aceh, kan banyak media-media asing datang di sana. Itu senior-senior semua gitu, tua-tua yang datang ke meliput bencana konflik. Media-media asing tuh gue perhatiin emang tua-tua kayak gitu. Jadi emang harus turun tuh benar-benar jurnalis yang senior banget, yang emang paham banget gitu isunya, itu yang diturunkan gitu. Bukan kemudian reporter-reporter baru yang taruh di daerah konflik segala macam. Nah, yang terakhir pertanyaannya memang itu tantangan banget sih buat freelancer. Tantangan banget karena pertama mau wawancara aja itu kayak susah jelasinnya gitu, yang ya saya freelancer. Kalau beda misalnya kalau gue dari mana kemarin, gue dari Kumparan, gue dari Liputan 6 gitu. Oh monggo gitu kan, kayaknya gampang banget gitu aksesnya gitu. Sementara freelancer orang-orang siapa nih gitu kan. Tantangan banget, apalagi akhir-akhir ini gue Liputan itu cuma pakai smartphone kan, gue mojo kan, mobile jurnalis gitu kan, pakai smartphone nggak bawa kamera gede gitu. Itu lumayan itu jadi seni untuk meyakinkan orang bahwa gue tuh wartawan tapi freelance gitu. Tantangannya di situ sih. Terus belum kedua memang asuransi nggak ada kayak gitu. Jadi akhirnya aduh gue liput nggak usah yang bahaya-bahaya deh. Yang feature-feature aja gitu. Gitu sih. Itu kiat-kiatnya ya jadi freelance jurnalis ya. Karena memang nggak juga sih.
teman-teman banyak juga freelance jurnalis yang tetap aja bikin investigasi bagus-bagus gitu ya. Oke. Oke. Gue juga sebenarnya pengen sih, cuma sekarang sih belum ada kesempatan aja gitu. Jadi yang Oke. sementara masih yang bikin feature-feature kayak kemarin ngikutin disabilitas naik sepeda, kakinya satu, dia naik sepeda dari rumahnya ke kantor gitu, dari Bekasi ke Medan Merdeka, bikin feature seperti itu sih yang gue juga senang gitu, tetap aja di lapangan ngikutin orang bikin feature sih kayak gitu. Oke, oke. Tapi ya itu makanya menarik banget nih freelance jurnalis karena juga gue sebut aja deh, gue dulu kan di CNBC. Oke. Gue dulu di CNBC sekitar setahunan. Dan memang ya itu tadi apa yang Mas Andi bilang benar kan, banyak benefit-benefit gitu. Bahkan nggak usah kita kenalin udah di CNBC sini gitu kan. Yo, ya. Kayak Iya kan, kayak dikasih kayak digelar karpet merah gitu ya. Buat iya CNBC. kan, jadi enak gitu kan. Tapi kan kalau misalnya sekarang nih tanpa media yang namanya sudah besar gitu kan, itu kan salah satu challenge-nya gitu kan. Walaupun memang ada orang-orang yang mungkin keluar terus bikin media sendiri juga mungkin lebih berkembang gitu, ada gitu kan, kenyataannya ada gitu kan. Nah, Iya. tapi kalau dari Mas Andi sendiri tadi kan sebagai freelance jurnalis gitu ya, tadi kan bawanya mobile, ini emang menarik banget karena kadang juga kalau kita ngelihat jurnalis kan, itu tripodnya gede gitu kan, kameranya segede gaban gitu kan dengan banyak peralatan. Nah, saat pakai mobile gitu kan, Mas Andi tadi kan belum ceritain nih ke kita, gimana cara memperkenalkannya biar mereka percaya gitu. Oh ini cuma bawa handphone gitu kan, kayak istilahnya cuma ini siapa nih bapak-bapak bawa HP gitu kan kayak gini mau wawancara gitu. Nah itu gimana cara kenalinnya biar orang percaya Mas? Nah, gue triknya itu gue melengkapi dengan aksesori penunjang mobile journalism gitu ya. Jadi kayak misalnya kemarin gue bawa stabilizer, bawa gimbal, terus gue pasang juga tambahan grip untuk mic. Jadi kesannya tuh kayak sophisticated gitu ya, canggih, ada smartphone-nya, ada gimbalnya. Itu sih lumayan meyakinkan sih. Itu tips dari gue sih. Jangan kalau benar-benar smartphone itu banyak yang ragu gitu. Apalagi kayak tipe pejabat-pejabat di Indonesia gitu ya. Mungkin dikira ini wartawan bodrek sekali nih, cuma bawa smartphone doang gitu. Itu kendala kan. Sementara waktu sempat di luar gitu ya. Di sana tuh orang udah paham banget bahwa Mojo itu udah emang eranya, emang trennya gitu. Jadi pejabat-pejabat juga santai aja kalau misalnya wartawan cuma pakai smartphone gitu ya. Tapi itu menurut gua jadi berguna banget sih kalau lo lengkapi dengan aksesori gitu, entah pakai hand grip atau pakai gimbal gitu, itu membantu banget sih. Yang kedua, kok gue sih tanya buat apa? Sekarang sih gue jawab nggak sih Pak, Bu, saya cuma buat nanti di Facebook, di YouTube aja sih. Ya sejauh ini sih oke-oke aja sih. Tapi mungkin juga karena liputan feature gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya gue investigasi mungkin agak bermasalah gitu ya. Kalau gue bilang enggak buat di Facebook doang gitu. Mungkin akan diusir gue. Gitu. Iya. Oke. Nah, itu tadi juga ngasih konteks ke teman-teman sedikit. Wartawan bodrek itu biasanya disebut wartawan WTS atau wartawan tanpa surat kabar lah ya, gitu kan. Dimana mereka itu biasanya datang aja buat nyari namanya jale, teman-teman. Jale itu kayak duit aja banyak istilah, gitu. Banyak istilah ya di dunia itu. Jale, ada yang bilang apa namanya liter apa berapa liter lo gitu ya, tipe-tipenya aman ya aman. Iya aman, terus jelasnya nih gitu katanya. Iya. Nah, itu sebenarnya ini penting banget nih buat teman-teman yang pengen jadi wartawan, karena term-term itu atau pertama kali dulu gue nih masih jadi wartawan itu gue nggak ngerti. Ben, jale dapet nggak? Jale gue nggak ngerti apa sih gitu kan. Sampai 3 kali 4 kali liputan gue tuh baru ngerti. Dan memang karena itu Mas, jadi gue juga di Didik ini kita punya namanya kamus wartawan, kamus besar wartawan Indonesia, yang tolong banget nanti Mas Andi lihat setelah ini. Itu gue yang buat. Iya, gue bikin kamus besar wartawan Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang kayak, ini si Bernhard ngarang nih, kayaknya nggak ada istilah ini, tolong dikomentarin aja Mas ya. Boleh. Baru tahu tuh gue. Keren. Gue bikin itu karena banyak term-term istilah-istilah yang kita dapatnya di lapangan gitu kan, nggak dikasih tahu pas lagi onboarding kerja gitu kan. Jadi untuk memudahkan teman-teman wartawan yang lainnya. Nah, lanjut lagi nih Mas, tadi wartawan. Ada istilah muntaber nggak di buku lo?
Muntaber Muntaber ada muntaber ada. kata ini sering dipakai untuk bahan bercandaan wartawan misalnya datang ke redaksi tanpa bahan berita, oke, Oh disebut iya. muntaber, muncul Iya tanpa iya iya. berita. Keren. Nanti dicek mas ya. Siap. Siap. Nah, lanjut lagi nih Mas Andi. Kalau tadi balik lagi, banyak kok wartawan yang udah punya nama di media-media besar, terus ujungnya mau independen tanpa media tersebut dan freelancing. Mungkin aku nggak mau sebut namanya karena di sini aku mau minta pendapat nih ke Mas Andi gitu kan. Ini soalnya pas keluar nih gitu kan, langsung jadi besar dan dipakai lagi sama media besar, tapi independen ini keren banget nih gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan nangkep nih konteksnya siapa nih. Nah, Mas Andi setuju nggak sih? Karena gini, kalau dulu misalnya aku awal-awal jadi wartawan gitu kan, kalau mau kemana-mana karena kantor masih manajemennya masih baru gitu kan ya, dan di kantor lu masih baru banget ya, jadi beberapa uang tuh harus nyediain sendiri gitu. Terus Oh ya. beberapa kita pergi kemana mesti sendiri bla 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 lah, intinya kadang ongkos kita lebih besar dari itu gitu, dan jadi ujungnya gaji tuh habis banyaknya untuk makan, untuk istirahat atau gimana, kalau udah capek banget malam pasti nyari hotel aja udah capek banget gitu, dan mau pulang juga capek gitu kan. Oh. Nah, Mas Andi setuju nggak sih kalau privilege gitu ya, atau privilege itu keberuntungan gitu kan, kelebihan gitu kan dari orang tua gitu, itu menunjang banget buat kita bisa jadi jurnalis top. Privilege orang tua, maksudnya usianya gitu. Misalnya Mas Andi punya papa atau mama yang emang Oh. kaya atau terkenal gitu kan, Hah? terus itu bisa mendorong karir Mas Andi sebagai wartawan, karena ya itu balik lagi wartawan resikonya kan banyak gitu kan ya. Kalau kita liputan investigasi apa segala macam, Oh. kita mau ngeliput misalnya satu presiden siapa, itu kan pasti konfliknya banyak tuh gitu kan. Kalau kita mau mengungkap kasus ya nggak sih, ada yang nggak Iya. suka lah, bisa kenapa-napa di jalan lah, bla 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 bla, dan kita juga nggak sekali dua kali gitu ngedengar wartawan yang kenapa-napa gitu kan di jalan pastinya kan. Nah jadi Iya. privilege Hmm. ini sepenting itu nggak sih Mas, menurut Mas Andi? Enggak sih, enggak penting sih menurut gua. Tapi gua harus akui, zaman gua jadi reporter itu ada beberapa teman reporter yang akhirnya mudah banget dapat akses gitu karena bapaknya gitu ya. Hmm. Bapaknya waktu itu pejabat yang tinggi banget deh jabatannya, ulang gila dapat eksklusif gitu-gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. tapi justru lebih banyak teman gua yang bukan siapa-siapa gitu ya, sekarang jadi wartawan hebat dan tetap bukan orang tuanya sama sekali bukan wartawan juga, bukan pejabat, justru menonjol banget gitu. Dia bisa membuktikan bahwa eh, kehebatan wartawan itu kan ketika dia punya daya tembus besar gitu ya, dan Iya. itu bisa dibuktikan tanpa tanpa dia harus jadi anaknya siapa gitu. Tapi lagi-lagi soal soal kemampuan meyakinkan, melobi, dan banyak kok kemudian wartawan hebat itu bisa dari mencapai ke titik itu gitu dengan usaha sendiri gitu. Dan medianya terus pasti medianya bantu sih. Media yang bekerja di media yang kredibel tentu akan berbeda gitu dengan media yang nggak terkenal, apalagi kemudian medianya suka medianya abal-abal, medianya suka cuma bikin hal-hal yang bombastis, medianya partisan, itu tentu akan beda gitu dengan media yang benar-benar independen. Kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Nah, tadi juga kita udah ngebahas tentang freelance jurnalis, kita udah ngebahas tentang sedikit jargon-jargon gitu kan, term-term juga yang mungkin di luar dari term umum gitu. Nah, tapi aku pengen tanyanya gini nih, Mas. Sekarang itu kan zamannya digital, zaman cepat lah, semuanya harus garap, 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 garap gitu kan. Mana nih berita lo gitu kan, misalnya kalau kita di media gede. Nah, karena ada media yang digital yang cepet-cepetan ini gitu kan, ya balik lagi ya, kalau misalnya kita lihat kan ya Mas Andi tahu lah kalau di dua media besar ini kan bersaing sekali gitu ya, nggak perlu Iya. kita sebut gitu ya. Nah, Nah, um, Mas Andi, gimana menurut Mas Andi? Itu menurutku suatu masalah menurut aku ya. Tapi menurut Mas Andi, apakah itu suatu masalah dan perlu solusi? Ya, jangan kayak gitu. Apa kita bikin term atau bikin kebijakan umum di Dewan Pers atau gimana? Perlu nggak sih? Jadi nggak cuma cepet-cepetan, tapi kadang ada typo, ada apa dan segala macam. Menurut Mas Andi gimana? masalah serius bahkan kalau menurut gue, karena akhirnya
banyak banget media yang karena kejar kecepatan beritanya salah, segala macam. Walaupun memang kalau di aturan siber apa namanya, boleh aja sebenarnya naikin berita yang belum lengkap, boleh sebenarnya. Tapi itu maksudnya itu akan terus diupdate kayak gitu. Tapi gue sendiri sebenarnya nggak gitu sepakat dengan karena gini, gue ngerasa bahwa nggak semua orang akan mengupdate satu berita gitu. Misalnya gue baca pagi-pagi gitu ya satu berita, terus dia memberitakan yang pelakunya A misalnya gitu. Tapi ternyata kemudian di siang hari itu ternyata berubah karena dia belum konfirmasi, belum cek segala macam gitu ya. Kan belum tentu gue baca kayak gitu. Ada yang bilang itu namanya jurnalisme proses gitu. Di luar tuh banyak media-media besar gitu, taruhlah kayak New York Times gitu yang ketat banget gitu. Dia benar-benar berusaha cepat juga, tapi verifikasi segala macam tetap harus jalan kayak gitu. Walaupun memang ada mekanisme koreksi gitu bisa aja gitu. Cuma gue nggak gitu sepakat bahwa kemudian berita itu boleh naik tanpa apa namanya jurnalistik yang benar gitu. Itu sih, dan akhirnya banyak yang melakukan itu ya. Ya itu umum terjadi gitu. Dan menurut gue itu masalah besar sih. Kecepatan terus karena selama bisnis media online itu masih klik, akhirnya orang melakukan itu karena ngejar kecepatan, terus bikin judul yang kemarin heboh ya soal olahraga yang apa namanya ngilu, kata-kata ngilu itu ya. Ya itulah yang terjadi karena bisnisnya klik, akhirnya bikinlah judul-judul yang bombastis seperti itu gitu. Itu serius. Nah ini gue asik banget nih ngomong sama Mas Andi karena itu tadi kita ngomong dari tadi kecepatan itu salah satu ya bisnis di media gitu kan, siapa yang paling cepat, siapa yang paling eksklusif itu kan berperan penting juga gitu kan untuk si berita ini akan diliput siapa dan lain-lain. Untungnya memang di tempat gue sebelumnya juga alhamdulillah jarang banget terjadi kesalahan karena akhirnya kita diingatkan bahwa nggak apa-apa telat dikit tapi benar daripada paling cepat tapi salah kayak gitu sih. Jadi masih alhamdulillah sih masih kayak gitu loh. Jadi nggak pernah sampai yang dan jarang terjadi kesalahan gitu ya di tempat gue sebelumnya bekerja gitu. Jadi karena itu ya kecepatan itu bukan satu-satunya apa namanya yang dikejar sih sebenarnya. Yang penting benar dulu kayak gitu. Oke, nah tadi balik lagi juga Mas Andi juga jelasin klik gitu kan. Nah, kalau gue kan belum pernah sampai ke tahap atas banget di media gitu, Mas, sampai jadi produser, editor, gue belum sampai ke sana gitu. Gue baru di bawah lah, jurnalis lapangan gitu kan istilahnya. Gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah Mas Andi kan sering gini juga sebagai jurnalis lapangan, kadang editor, apalagi media digital gitu ya misalnya, editor tuh suka mengubah judul kita kan. Iya nggak sih? Kayak misalnya kita menulisnya apa, judulnya keluar, kok biar ini kliknya bagus, pakainya ini gitu kan. Nah, gue rada gimana ya? Gue butuh banget pandangan nih dari Mas Andi karena saat tulisan itu diedit kan, bahkan judulnya aja itu kan udah bisa merubah. Ya ini bukan si orang ini loh yang menunjukkan ke situ, tapi kan orang karena tertulis namanya di situ, jadi kan dia kayak, lah ini emang dia nulis gitu, dia ada buktinya gitu kan, dan bahkan itu susah buat dihapus gitu kan, udah tayang kan. Nah, menurut Mas Andi setuju nggak sih atau harusnya peranan editor tuh sebatas apa sih? Setuju aja, setuju. Artinya gini, sebenarnya mengubah editor tuh mengubah judul wajar aja sih, nggak ada masalah selama karena kadang-kadang reporter itu menulis judul itu apa namanya nggak bunyi gitu loh, bukan berarti kemudian dibikin lebay, bukan bombastis, cuma kadang-kadang pemilihan katanya itu nggak bunyi gitu, itu kemudian nah editor tuh biasanya memang karena punya pengalaman yang lebih gitu ya, juga punya diksi mungkin bendahara diksi yang lebih bagus gitu ya, akhirnya memang beberapa kali sih gue waktu jadi reporter akhirnya produser gue, oh iya ya nggak kepikiran judul itu ya, lebih sering justru ngebantu sih kalau gue sih pengalaman gitu ya. Jadi menurut gue wajar-wajar aja gitu. Nah perannya editor tuh seperti apa? Kalau gue sih memang selalu pada posisi nggak merombak gitu ya, dan biasanya kalau ngedit tuh banyak
banyak ngobrol dulu gitu. Yang kalaupun akhirnya harus ngerombak naskah, itu berarti memang udah parah banget reporternya. Jadi emang harus belajar lagi gitu. Pernah sekali sih reporter gue suruh balik ke lapangan sih, karena itu udah parah banget gitu. Tapi itu jarang sih gitu. Tapi wajar-wajarnya sih kalau ngubah gitu. Tapi selama memang, makanya kemudian produser itu juga harus punya pengalaman yang cukup, punya pemahaman konteks yang bagus gitu. Jadi jangan sampai kemudian jadi misleading gitu. Apa yang ditulis reporter menjadi salah ketika di tangan editor, itu nggak boleh kayak gitu. Makanya editor juga harus punya pengalaman yang cukup kayak gitu. Dan chemistry antara reporter di lapangan sama editor tuh penting banget ya. Karena kan apalagi di media digital yang cepat ya Mas ya. Iya, dan belum tentu juga kemudian reporter itu belum tentu juga editor atau produser lebih pintar dari reporter gitu. Karena banyak juga kan reporter yang akhirnya di lapangan bertahun-tahun memilih, udah gue nggak mau ke lapangan, gue nggak mau jadi produser. Dia pinter banget gitu. Ketemu kemudian produser yang mungkin cuma sebentar lapangan terus jadi produser, bisa jadi jauh lebih pintar reporternya kayak gitu. Itu bisa terjadi kayak gitu. Nah itu sih jadinya gimana ya? Pernah dengar cerita bahwa ada reporter yang malas banget kalau misalnya gue nggak mau diedit sama editor ini, produser ini, kacau banget kalau ngedit gitu. Bisa aja, itu biasa terjadi juga. Oke. Nah Mas, kalau sekarang, kalau dari yang gue lihat sendiri juga kan mungkin Mas juga udah ngerasain gitu. Media-media sekarang media massa banyak lah. Ada namanya yang mungkin yang besar-besar tadi ada kita udah sebut Kumparan, CNN gitu kan. Ada Berita Satu, ada MNC, bla 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 bla. Tapi kan sekarang juga media baru banyak banget gitu kan. Dan setiap hari tuh orang bisa bikin media baru bahkan gitu. Nah, kalau dari pandangannya Mas Andi, sebenarnya dari setahun sampai 5 tahun ke depan, media massa tuh competitiveness-nya sama media-media baru yang kecil-kecil ini tapi banyak gitu dan emang viewersnya banyak, followersnya banyak, bla bla bla. Ekosistemnya atau landscape dari media bisnis nih gimana sih menurut Mas Andi? Berat banget sih terus terang, apalagi pandemi seperti sekarang ya. Maksudnya media-media yang besar aja udah punya nama, sekarang lagi tertatih-tatih sih terus terang. Hanya cuma ada sedikit sekali yang kemudian bisa survive gitu ya di masa pandemi ini, karena memang berat banget gitu ya. Gue tahu banget ketika misalnya pandemi ini banyak pengiklan yang tadinya udah oke, tiba-tiba enggak, kita mundur, kita hold dulu nih proyek-proyek pasang iklan segala macam. Itu banyak banget yang seperti itu gitu ya. Apalagi yang kecil-kecil itu jadi berat banget sih terus terang gitu. Yang mungkin masih bisa agak tenang-tenang gitu ya. Media-media besar yang masih dapat pemasukan besar dari, taruh kalau kita ngomong TV swasta gitu ya, TV yang masih ada sinetronnya, itu mungkin masih bisa tenang. Tapi kalau bahkan TV yang setahu gue, kalau dia TV berita, itu ngos-ngosan banget gitu di masa sekarang gitu ya, karena ya itu tadi, karena orang yang bekerja juga harus dibatasi segala macam, dianjurkan untuk lebih banyak yang WFH, dan akhirnya juga pemasang iklan juga akhirnya sekarang mikir-mikir semua gitu untuk masang gitu. Jadi aku tadi tanya, itu berat banget sih. Jadi ya nggak tahu deh sampai kapan seperti ini. Nah, kalau kita ngelihat sendiri kan, tadi Mas Andi udah bilang ya bisnisnya lagi lumayan tertatih-tatih gitu. Emang kan sekarang gini, reporter dulu di media kan bisa ngegaji reporter banyak, produser, beli alat, beli ini, beli itu, bla bla bla, nyediain cutter, itu kan duit semua tuh, gitu kan. Nah, emang mungkin ada teman-teman banyak juga ini yang belum tahu Mas. Emang media itu dapat uangnya dari mana sih? Apakah hanya dari iklan aja atau dari yang lain juga ada sebenarnya? Media apa nih, online? Mau media online, media TV, nggak apa-apa Mas, biar kita dapat gambarannya. Industrinya ini gimana sih sebenarnya, dapat uangnya dari mana? Ada dua sih kalau di online itu, sekarang 3 gitu ya. Pertama itu memang tetap dari traffic gitu ya, tetap pasti dapat gitu dari traffic. Yang kedua pasti iklan gitu masuk. Itu kalau di digital ya.
Nah, yang ketiga ini mulai diusahakan, cuma memang lagi-lagi masih tertatih-tatih mana media berbayar. Sekarang kan udah tahu ya, media seperti Tempo, Kompas, sudah ada apa namanya, kita harus langganan Subscription ya. bayar, Ya. subscribe, harus berlangganan untuk bisa akses beritanya. Ya. Ini sebenarnya model bisnis yang paling ideal buat media gitu, karena media yang dibiayai oleh pembacanya itu akan lebih independen dibanding misalnya pengiklan gitu ya. Jadi kayak di luar kan kayak New York Times, Washington Post tuh udah berbayar, The Guardian gitu ya, udah orang bayar untuk baca berita gitu. Tapi kan beda ekosistemnya gitu. Di Indonesia orang yang mau langganan baca berita kayaknya berat banget gitu ya. Susah, Gitu. Nah, susah. tapi itu lagi diusahakan sih. Maksudnya semua media di Indonesia mulai mengarah ke sana juga gitu, karena emang ngelihat itu tadi, kalau masih andalinya traffic, akhirnya banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, soal itu tadi yang lu bilang di awal gitu ya, soal judul yang ngaco segala macam, karena gitu ngejar klik misalnya. Selama itu masih seperti itu ya akan terjadi kesalahan-kesalahan terus kayak gitu. Gitu Nah, sih. bentar, sebelum jelasin yang di luar online nih Mas, tadi nih gue berandai-andai nih. Misalnya media-media nih setuju nih, guys gitu kan, kita semua nih jangan ngeberitain ke yang free gitu kan. Jadi kita fokus aja udah subscription, jadi keadaannya akan seperti ini kan. Orang yang nggak subscribe, berarti orang nggak akan dapat berita kan. Gitu kan, karena semua media misalnya setuju nih gitu bareng-bareng jangan menyiarkan berita kalau misalnya tidak ke pengguna berbayar contohnya. Nah, kalau kayak gitu apakah itu ideal, Mas? Menarik sih idenya gitu. Paling semua pada lari ke Deddy Kobusier kali ya. Waduh. Iya. Enggak, tapi itu menarik sih. Apa namanya, kalau ada kesepakatan seperti itu. Walaupun memang kayaknya agak sulit gitu ya. Terus kemudian kan kayak televisi misalnya, karena apa namanya, pakai frekuensi publik itu, kemudian pada bertahun-tahun kemudian penonton tuh udah apa namanya, nyaman gitu dengan kondisi itu gitu ya. Dan kalau tiba-tiba harus bayar, rasanya sih akan. Tapi mungkin gini sih, jalan tengahnya sih memang, kalau di Indonesia orang kayaknya masih berat banget mau bayar untuk baca berita, ya yang konten berbayar ini ya nggak harus semuanya tentang berita gitu. Itu perlu dicoba sih, hal-hal yang apa namanya, tulisan-tulisan fiksi bermutu tentang self improvement gitu, nggak melulu tentang hard news gitu. Bisa jadi itu jadi jalan keluar ya, orang kemudian mau langganan gitu, dari kemudian kayak subsidi silang gitu, dari kemudian orang langganan dengan hal-hal yang ringan-ringan itu, yang orang tentang pelajaran tentang yoga, tentang saham gitu, permainan saham, tentang hobi otomotif, jangan-jangan orang mau langganan gitu. Nah kemudian dari situ, kemudian ketika orang udah banyak yang mau langganan, coba aja tuh tetap bikin misalnya investigasi yang bagus, dokumenter yang bagus gitu. Mungkin aja itu jadi jalan tengah gitu. Kayak gitu. Jadi berarti kita tambah di nilai tambahnya di konten yang emang eksklusif bagus gitu ya. Iya, eksklusif. Itu yang lebih orang subscribe gitu kan. Iya. Iya, mungkin ya gitu. Nah, kalau yang di offline Mas. Kenapa? Kalau yang tadi kan online, kalau yang offline gimana tadi? Maaf kepotong. Kalau teman-teman apa silakan Mas. Nggak apa-apa lah. Ya, jadi kalau offline tuh, kalau di media yang offline itu model bisnisnya sama nggak sih sebenarnya sama kayak yang online atau beda? Offline tuh maksudnya kayak koran gitu ya? Mungkin kan kalau media digital yang digital banget. Kalau offline tuh maksudnya mungkin kalau kita ngomongin konteks umum aja gitu ya TV gitu-gitu kan yang konvensional lah bisa dibilang gitu. Digital bukan offline. Konvensional itu sama nggak sih? Kalau kondisi ininya sih ya sama sih, beratnya sama yang tadi gue bilang ya. Karena kan apa namanya, pengalaman gue sih kayak apa namanya, pernah di grup yang memang ada online-nya, ada TV-nya gitu ya. Sekarang tuh udah mulai pengiklan itu kok lebih mau ngajak digitalnya gitu. Udah beberapa kali ada satu merek elektronik yang besar banget gitu ya. Gue ingat banget waktu itu dia bilang dia udah ngajak waktu mau ngajak launching gitu, launching di luar negeri gitu.
yang diajak tuh dari tempat gue yang online gitu, TV-nya enggak gitu. Eh, Walaupun nggak belum drastis gitu ya, maksudnya mulai ada pergeseran dikit-dikit kita ya, dikit-dikit ke online. Walaupun sebenarnya kalau ngomong red card, ya tetap aja di TV itu mahal banget gitu ya. Iya, Mahal banget jauh, gitu. jauh. Apalagi TV nasional, terus ada sinetronnya gitu kan. Biasanya kan iklannya tuh mahal-mahal banget gitu kan. Iya, Tetap iya. tetap akhirnya mungkin masih kayak 5 tahun ke depan sih kayaknya TV seperti ini masih akan apa namanya, untungnya masih gede banget kayak gitu sih. Yang berat itu ya TV berita sih. Oke, TV berita yang berat. Nah, ini kita udah mulai udah mau ke akhir nih Mas nih. Makanya kan Ya, Dididik itu kan sebuah wadah karir dan edukasi ya, edukasi dan karir gitu. Jadi kita di sini sharing ilmu juga, tapi kita juga kita menaungi juga teman-teman yang ingin berkarir. Pertanyaannya adalah gitu kan, dengan segala macam itu kan pengalamannya Mas itu beda banget gitu kan. Kalau zaman-zaman 98 masih ada koran gitu. Terus itu digital baru masuk. Terus habis itu media konvensional, TV bla bla bla, terus media digital nih sekarang. Dan sekarang keadaannya pandemi gitu kan. Pertanyaannya adalah untuk anak-anak yang mau kuliah atau bahkan baru lulus kuliah jurnalistik atau apapun itu gitu ya. Apakah Mas akan merekomendasikan mereka untuk menjadi jurnalis juga? Atau jangan deh, udah kerja yang lain aja gitu, ngapain jadi jurnalis? Kalau dari Mas gimana? uh, Jawab jujur Mas ya. Jawab jujur Mas ya. ya kalau maksudnya kalau dia kuliah jurnalistik. Kalau dia kuliah jurnalistik atau tidak jurnalistik pun nggak apa-apa. Tapi apakah jurnalistik pilihan karir yang bagus untuk masa depan dia? Menurut Mas Andi gimana? Uh, Terus terang sih kalau anak gue nggak ada yang gue arahin jadi jurnalis sih. Uh, Anak gue tuh ada yang suka video, tapi waktu itu gue arahin jadi filmmaker, bukan jadi jurnalis gitu. Bukan soal bahwa kemudian jurnalis itu miskin apa enggak sih. Kadang-kadang terus terang gue kadang-kadang gue merasa frustasi gitu. Frustasinya itu bahwa susah banget bekerja profesional, bekerja independen dengan kondisi bisnis media seperti ini gitu loh. Jurnalis mau nggak mau ketika bekerja di digital juga harus mengerjakan proyek-proyek yang seharusnya bukan dikerjakan oleh jurnalis, ngerjain proyek-proyek komersial misalnya, dan pagar apinya tuh udah nggak ada gitu. Jurnalis benar-benar kayak PH juga gitu, bikin video-video komersil gitu, yang harusnya menurut gue nggak boleh gitu. Jadi susah banget gitu kondisinya gitu. Tapi kemudian masih ada media-media yang bertahan dengan idealisme, tetap independen, karyanya bagus-bagus. Tapi gue balikin lagi sih ke orangnya gitu. Lu beneran mau jurnalis gitu? Kalau lu tujuannya jurnalis mau kaya, jangan jadi jurnalis. Gue akan bilang kayak gitu sih. Tapi kalau lu emang tujuannya punya cita-cita ideal gitu, cita-cita luhur gitu ya, ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan fakta, jadi jurnalis, itu gue dukung banget sih kayak gitu. Karena memang ya apa jadinya negara ini kalau nggak ada pers gitu. Menurut gue tetap peran yang sangat penting yang harus dijaga gitu. Pers itu benar-benar harus dijaga gitu. Kalau nggak ya hancur banget negara gitu. Gitu sih. Oke. Tapi itu sih gue ingetin lagi, gue terus terang kalau seleksi reporter, terus terang gue saat ini ya, gue lebih tertarik dengan yang bukan kuliah komunikasi. Maaf ya anak-anak komunikasi gitu ya. Bukannya menurut gue untuk jadi jurnalis tuh nggak harus jadi komunikasi. Bahwa kemudian komunikasi itu punya nilai lebih gitu ya. Biasanya di setahun 2 tahun awal anak komunikasi itu melejit. Karena kan memang kuliahnya belajar itu ya, teori-teori segala macam gitu. Tapi ketika mulai posting, taruh di postnya masing-masing, post ekonomi misalnya, post DPR gitu. Ketika misalnya anak politik ditaruh di DPR gitu ya, bukan anak komunikasi, wah itu luar biasa, jago banget, analisisnya jalan. Atau anak ekonomi taruh di bursa misalnya, wah itu dahsyat lah pokoknya kayak gitu. Atau anak politik taruh di Polkam, di istana, analisisnya jalan gitu. Nah tantangannya bukan nggak bagus, komunikasi pasti bagus gitu, tapi
tantangannya berat. Tantangannya bahwa lu harus punya pokoknya kuliah tuh harus rajin baca, banyak gaul gitu. Iya. Itu sih menurut gua gitu. Itu akan jadi nilai plus banget sih buat anak komunikasi kayak gitu. Oke, dan memang ini gue setuju juga ya teman-teman, ini mungkin menambahkan gitu kan dari komentar Mas Andi gitu, karena gue jurusan IT Mas. Pertama kali gue jadi gue jurnalis ekonomi. Jadi gue ke bursa iya gitu kan, Nggak masalah. bursa, gitu kan. Dan memang gue hampir nggak pernah nemu temen yang anak IT masuk jurnalis tuh nggak ada tuh. Tiap gue liputan tuh nggak ada. Nah ada satu titik di mana waktu itu gue ditempatin di Kominfo Mas. Oh ya. Yeah. Waktu itu gue aduh ini sensitif lagi, gue takut salah ngomong nih. Gue pelan-pelan nih ngomong. Jadi gini, kan Kominfo beli alat, gitu kan. Beli suatu alat lah, karena waktu itu isunya sebelum pandemi kan, kalau sekarang pandemi isunya, kalau sebelum pandemi kan isunya lebih ke hoax gitu kan ya. Terus perlindungan data pribadi gitu-gitu kan. Beli alat untuk menanggulangi hoax gitu. Dimana untuk menanggulangi hoax itu gitu kan, alat ini tuh bisa begini. Tapi kalau gue karena background gue IT dan gue juga sebelum gue terjun jadi jurnalis, gue pebisnis gitu kan. Jadi gue jadi sebagai pebisnis gak bakal gue beli alat itu gitu. Buat apa? Karena itu nggak solutif menurut gue gitu kan. Yang belum tentu benar gitu. Dan dari segi IT, gue pengen tahu tuh alat emang bener nggak solutif gitu kan. Nah, akhirnya gue cecer nih Mas gitu. Gue cecer nih kayak lo pakai codingnya apa gitu. Lo softwarenya apa. Nah, kan untuk sampai ke level itu kan mungkin ya tadi Mas bilang juga kan, anak komunikasi mungkin sulit untuk menanyakan sampai ke level itu kan. Iya, betul. Karena nggak ada background itu gitu loh. Sedangkan anak IT bisa nanya itu karena kayak, oh lu pakai codingnya pakai Laravel. Kenapa pakai Laravel? Kenapa harganya miliaran untuk sesuatu hal yang bisa lo coding cuma 50 juta dan lain-lain gitu kan. Iya. Nah jadi betul. Itu sih mungkin konteks juga ke teman-teman kenapa nggak harus jurusan komunikasi, nggak harus jurusan jurnalistik untuk jadi jurnalis yang top dan kritis gitu kan. Iya. Betul. Itu itu gue lagi banget. Kelebihannya anak IT lagi kalau misalnya jadi wartawan sekarang tuh ya yang lagi tren tuh OSINT kan, yang berbasis open source. Itu anak-anak IT tuh pasti jago banget tuh. Terus juga cek fakta kan udah basisnya memang toolsnya software segala macem gitu ya. Tapi anak IT jadi lebih jago kayak gitu. Terus jurnalisme data juga mungkin anak IT punya kelebihan di situ gitu. Menurut gue jadi akhirnya memang lintas ilmu sih kalau untuk menjadi jurnalis itu gitu, dan akan bidang-bidang tertentu akan menjadi sangat menguatkan gitu. Oke. Setuju banget Mas. Nah, terakhir nih kita pamungkasnya nih ya, karena Instagram punya limit 1 jam untuk live streaming gitu ya. Jadi kalau dari gue gini pertanyaannya Mas. Kalau tadi pertanyaannya kan kita dulu mungkin bersaing antar sesama jurnalis. Terus sekarang kita tidak hanya bersaing dari segi sesama jurnalis, mungkin dalam menciptakan karya terbaik, melaporkan tercepat, orang mau baca kita karena dengan judul yang catchy gitu kan, dan lain-lain. Terus habis itu sekarang kita kena pandemi gitu. Pandemi itu suatu tantangan baru lagi yang ya jujur aja banyak jurnalis di layoff juga kan, banyak yang dipecat juga, banyak yang dirumahkan, bla 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 tuh banyak karena ya bisnisnya memang lagi terganggu. Nah tapi ada satu lagi nih yang menurut gue ini dalam waktu dekat akan signifikan gitu. Tapi gue minta pendapatnya Mas Andi. Nah kayak yang tadi kita bahas, gue waktu itu pernah bikin beberapa project gitu ya dengan beberapa teman juga untuk generate berita-berita umum secara otomatis. Oke. Terus abis itu juga itu udah bisa dianalisis, udah ada datanya yang bisa di-generate dan bla 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 bla, dan yang gue yakin itu adalah awal dari jurnalisme yang akan landscape jurnalisme akan berbeda nih. Menurut Mas Andi gitu kan, saat robot udah bisa ngelaporin langsung, misalnya dia ngambil gambar gitu kan dari kamera AI, gitu. Dari AI, oh ini nih emang iya sih, ini emang dia datangnya ke sini bla 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 bla. Apakah memang, ini gue tanya lagi nih, profesi jurnalis masa depannya bagus? Kalau dibilang itu tadi balik lagi, kalau ukurannya gaji gede, pengen kaya, mungkin enggak ya gitu. Tapi bahwa teknologi ini membuat banyak kemudahan sebenarnya justru buat jurnalis gitu.
kemudahan tapi dua sisi sih, apa namanya, pisau gitu ya. Satu sisi memberi kemudahan tapi satu sisi apa namanya juga menjadi kemunduran kalau menurut gua gitu. Nah, kalau ditanya soal AI kemudian bisa mematikan jurnalis, enggak menurut gua. Ada hal-hal yang tetap nggak akan bisa tergantikan oleh robot menurut gue. Kalau misalnya sekedar kayak mencari hari ini mencari berita populer gitu dengan masuk ke Google Trend, kemudian mesin itu mencari berita-berita populer, terus kemudian dengan AI misalnya videonya udah langsung pakai caption sendiri kayak gitu, orang ngomong terus captionnya jadi, itu sangat mungkin dan udah mulai dilakukan gitu. Tapi bahwa ada beberapa perspektif-perspektif yang nggak dipunyai robot misalnya, perspektif gender misalnya, gitu ya. Perspektif gender itu kadang-kadang memang butuh apa namanya, butuh ilmu, butuh pengalaman seorang jurnalis yang bisa membedakan dengan yang lain kayak gitu. Itu akan membedakan liputannya gitu, perspektifnya gitu, yang nggak dipunyai robot menurut gue. Gitu. Perspektif HAM, perspektif gender, apalagi dan lain-lain menurut gue menjadi nggak bisa tergantikan jurnalis itu gitu. Oke, ya karena itu balik lagi rasa gitu kan, itu kan rasa dan jurnalistik itu kan ada seninya gitu kan ya. Itu Iya. Dan kalau misalnya ini gue ingat lagi satu lagi, gue belum kebayang sih kalau misalnya breaking news. Gue waktu itu kan sempat apa namanya beberapa kali memang sebelumnya di TV selalu TV berita gitu ya. Gue nggak kebayang kalau robot yang ngerjain ketika breaking news gitu. Kehebohan di redaksi itu kan butuh sangat dinamis kan, dengan dinamis, jumpalitan, terus gue rasa robot nggak bisa lakuin itu gitu. Karena breaking news tuh benar-benar dinamis lah, di newsroom itu perubahannya cepet banget gitu, dan nggak kebayang sih kalau robot. Iya Mas Andi. Oke Mas Andi, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih nih udah disediain malam minggunya kita nih, berfaedah banget sharing gitu ya kita ke teman-teman. Dan untuk teman-teman juga kalau misalnya mau tanya lebih lanjut bisa langsung tanya ke Mas Andi di Instagramnya Mas Andi atau di Twitternya atau di media sosial yang lainnya. Pokoknya intinya gue dari Didik nih mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Andi udah bersedia hadir, dan semoga sehat selalu dan kita bisa berjumpa secara langsung ya Mas ya, karena pasti banyak banget yang mau kita bisa bahas gitu. Dan jangan lupa Mas, tolong itu dicek ya kamus wartawannya dari wartawan yang junior. Mau dong, gitu. Siap. Nanti aku kirim linknya. Oke Mas Andi, terima kasih banyak Mas Andi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas. Mari Mas. Sehat. Oke teman-teman, itu tadi siaran langsung bareng Mas Andi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton berlayar hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau nonton berlayarnya juga, nggak hanya cuma bisa di Instagram aja, karena setelah ini kita bakal juga tayangin di YouTube. Jadi stay tune terus juga di Didik. Saya hari ini sebagai moderator pamit undur diri. Ben Hart Faras hari ini